Halo. Selamat sore teman-teman semua. Ketemu lagi sama channel kita di Tio Service. Oke. Di pembahasan kita kali ini tetap seperti yang udah ya. Ini kita buat untuk part 3-nya. Untuk video ataupun cara yang lainnya bisa dilihat di video-video saya yang lain ataupun yang sebelumnya. Oke, langsung saja. Kali ini kita akan membuka ataupun memberikan sebuah cara bagaimana caranya untuk memperbaiki baterai 18650 ataupun baterai laptop seperti ini ya. Oke, sebentar. Sesuaikan dulu. Oke, ini baterai 18650 ataupun di bawahnya pun bisa ya. Di bawahnya pun bisa, itu baterai 17670. Nah, ini jelas lebih kecil ya. Ukurannya pun lebih kecil. 17670 dan di atasnya yang jelas ini baterai 18650. Oke. Langsung saja, nggak perlu basa-basi. Nah, untuk teman-teman yang baru mampir ke channel ini, bisa saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk menekan tombol lonceng dan juga subscribe-nya ya. Jika bermanfaat buat teman-teman, bisa bagikan kepada teman-teman yang lain ataupun sanak saudaranya. Oke. Untuk metodenya yang jelas kita akan tes dulu ya. Kita akan tes dulu sebuah baterai yang berkapasitas kosong ataupun kurang dari 3,5 volt, karena untuk pada dasarnya baterai 18650 bisa dicas, bisa di-charger bila ada tegangan minimal yang saya tahu itu sekitar 3,2 ya, minimal sekitar 3,2 sampai 3,5. Di bawah dari 3 volt itu tidak akan bisa lagi dicas. Artinya baterai itu udah stuck dia. Oke. Di sini saya ada power supply multitester. Oke, di sini ada multitester kelihatannya. Oke, kelihatan banget. Saya akan letakkan dulu di sini. Saya coba baterai yang pertama ada tegangan berapa? 1,3 ya. Ini 1,3 volt. Jauh di bawah 3 volt. Yang kedua ini 0, sekian ya, kosong banget. Sekian. Lalu yang ketiga, coba yang ini. Tetap 0,07 ya, 0,07. Lalu selanjutnya yang keempat, kita akan coba menggunakan 4 baterai ya. Keempat saya coba yang mana ya? Kita akan coba yang warna hijau, mungkin akan lebih baik. Hijau. Oh, ini 17760 ya, bukan? Kita samakan dulu. Ya, ini. Ini tegangannya 4 volt. Wah, ini tinggi ya. Ini nggak perlu kita baguskan. Kita tembak yang warna pink 3,1. Wah, ini bisa. Oke, di sini kita ada 3 buah baterai. 3 buah baterai tegangan 0, dan 3,1 ya. Jelas memang butuh tegangan untuk disuntik. Yang jelas kalau kita pakai charger biasa, untuk itu keperluan speaker Bluetooth ataupun paralel yang dirangkai untuk pompa air, itu nggak akan bisa bertambah lagi untuk dicas. Oke. Langsung saja yang 4 ini kita pisahkan dulu ya. Yang 4 ini
Yang lainnya akan kita pisahkan dulu. Oke, kita akan taruh keempatnya di sini. 1, 2, 3, 4. Oke. Untuk alat apa aja yang kita butuhkan? Yang pertama, kita membutuhkan sebuah soket dudukan dari baterai 18650. Ini sangat penting ya, karena kalau kita dudukannya sudah ada, itu untuk melakukan rangkaian chargernya akan lebih mudah. Dan saya sengaja mengambil yang 4 ini ya, yang 4 tempatnya ini agar bisa langsung dicas ataupun diperbaiki, itu bisa langsung 4 biji. Karena kita tahu kalau satu-satu agak ribet juga ya, apalagi kita yang berkebutuhan banyak gitu ya untuk baterainya. Oke, pertama kita membutuhkan ini ya. Di sini udah ada tulisannya, di online banyak ya. Bentar, saya perjelas. Nah, terbalik. Oke, 18650. 18650 kali 4 ya, 4 biji. Di sini dibikin tegangannya 3,7 volt. Oke, selain ini kita membutuhkan sebuah charger dari universal charger, chip universal charger ya. Sebentar, saya akan tunjukkan chip universal charger. Tunggu sebentar, kita masih ada yang baru, kayaknya masih ada kemarin. Oke, ini dia. Ini satu ya. Ini satu yang kita butuhkan. Satu lagi yang kita butuhkan itu saya taruh dulu ini di sini. Pertama ya. Yang kedua kita butuhkan AC chip charger ya. Ini di online shop ada harganya sekitar Rp4.000, Rp5.000 juga ada ya. Seperti ini. Oke. Nah, ini ada beberapa biji, kebetulan beberapa hari kemarin saya pesan ada beberapa biji ya, memang sekalian saya merasakan ada kebutuhan yang akan dipakai. Oke. Nah, lalu kita akan coba untuk merakitnya langsung. Oke, di sini saya sudah pasangkan untuk AC chip chargernya ini ya. Saya sudah pasangkan di sini. Saya sudah pasangkan di sini ya, di sini. Nah, untuk ininya jack dari chargernya ini saya lepas. Bisa kelihatan ya, jack chargernya ini saya lepas seperti ini, kosong. Oke. Nah, kosong, saya lepas, lalu saya jumperkan langsung negatif positifnya. Untuk input ya, untuk input di charger. Lalu untuk ininya, untuk outputnya saya jumperkan ke line dari negatif positifnya. Ya, ini output. Saya akan tunjukkan. Oke, ini dia ya. Ini adalah negatif sama positif outputnya ini. Nah, saya posisikan langsung negatif ke negatif baterai, positifnya ke positif baterai. Tapi ini saya lepas ya, saya lepas. Oke, langsung saja. Teman-teman bisa merangkai ini sangat bisa dibilang agak gampang ya, ataupun nggak terlalu sulit gitu ya, nggak terlalu sulit untuk perangkaiannya. Oke, lanjut kita akan masukkan baterainya. Di sini ada, jangan sampai salah posisi ya, negatif ke negatif, positif ke positif. Oke, ke negatif, ke positifnya juga.
Sebentar. Oke, ini dia ya. Positifnya di sini, negatifnya di sini. Oke, saya akan rangkai sedemikian rupa. Jangan sampai salah posisi ya. Oke. Untuk ini saya udah lakukan ada beberapa baterai ya yang sudah saya perbaiki dengan menggunakan cara ini. Cara yang kedua, ini cara yang kedua untuk di channel saya ya, channel kedua. Oke, negatif positif, merah untuk positifnya ya. Dua lagi, ini ungu. Oke, masuk. Lalu warna biru. Oke, positif masuk. Oke, kurang lebih akan seperti ini ya. Nah, lalu yang negatif positif ini kita membutuhkan sebuah alat. Sebentar. Oke. Oh shit. Oke, saya memakai sebuah MBR ya, ataupun power supply pun bisa. Untuk power supply pun bisa. Sistem kerjanya, dia memaksakan sebuah tegangan untuk menekan ataupun menyuntik dari baterai 18650 tersebut. Oke, langsung saja kita bikin, ternyalakan dulu, dan kita berikan tegangan sebesar, kita tahu ya, untuk baterai ini itu tegangannya itu sekitar 3,7 volt. 3,7 volt untuk posisi normal, dan kondisi pada saat full dia bisa mentok sampai 4 volt ataupun 4,1 atau 4,2 volt pada saat full ya, full total. Oke, rangkaiannya cukup simpel. Untuk tegangan kita bikin dulu di 3,5 volt. Yes, 3,5. Ya, 3,5. Tunggu sebentar. Oke, setelah kita buat tegangan 3,5 volt pada MBR, untuk positif kita tempelkan ke plug positif, negatif ke plug negatif. Oke. Untuk lampunya kan nggak nyala karena memang tegangan input ke sini itu minimal adalah sebesar 4 volt atau 4,2 atau dari charger mikro ataupun Type-C. Oke, kita akan naikkan ke 4 volt dulu ya. Nah, lihat. Setelah saya naikkan, warna merah menyala. Oke, 4 volt. 4 volt. Oke, saya kasih tegangan. Saya tembak tegangan sebesar 4 volt. Lampu LED-nya nyala ya. LED merahnya. Memang ini kalau untuk indikator ini pada saat lampunya sudah biru, artinya baterainya sudah penuh. Nah, apakah bisa penuh? Jawabannya adalah bisa. Saya sudah coba beberapa baterai dari tegangan 0,0 ya, udah kosong ya, tegangan 0, bisa kembali normal ke tegangan 3,7 ataupun full bisa sampai 4 volt. Oke. Nah, prinsip kerjanya seperti itu, cukup simpel dan cukup mudah. Pada saat baterainya penuh, dia akan indikator lampunya akan berganti ya, dari yang merah seperti ini akan berganti ke yang biru. Oke, cukup simpel. Untuk tambahan lagi, power supply-nya ampere semakin tinggi, maka untuk baterainya akan semakin cepat penuh. Untuk ampere dari MBR-nya bisa pakai MBR ataupun power supply. Oke,
Terima kasih teman-teman. Untuk kesempatan kali ini cukup sekian dulu video dari saya. Yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke. Lampu merah menandakan bahwa baterai terisi. Mengisi ya, posisi mengisi. Kenapa saya nggak langsung ke baterainya, positif ke positif, negatif ke negatif? Karena itu penchargerannya ataupun pengisiannya tidak discontinue. Artinya dia tidak mengisi perlahan. Nah, dia hanya memaksa, sifatnya memaksa. Tapi jika kita menggunakan AC chip charger, sifatnya discontinue. Dia akan mengisi perlahan-lahan sampai baterai ini betul-betul penuh. Oke. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat sore, selamat beraktivitas. Thank you.